Tanaman tomat ini merupakan satu tanaman yang berasal dari famili Solanaceae yang banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber vitamin, sebagai kehidupan yang digunakan dalam produksi bahan pangan seperti itu. Kemudian, tanaman tomat ini produktivitas buahnya itu banyak dipengaruhi oleh. Nah, ketika kita berbicara tentang faktor biotik dan faktor abiotik itu erat kaitannya dengan kondisi cekaman lingkungan yang ada pada sekitar tanaman yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, salah satu contoh cekaman yang paling banyak memengaruhi produktivitas buah tomat adalah cekaman salinitas. Cekaman salinitas ini dapat memengaruhi serapan air, serapan nutrien oleh akar dari dalam tanah sehingga nantinya serap distribusi nutrien, distribusi air pada keseluruhan bagian tanaman itu dapat terhambat, sehingga aktivitas fotosintesis pun terhambat dan juga pembesaran buah, kemudian segala aktivitas fisiologi tumbuhan itu dapat menurun seperti itu. Nah, penurunan aktivitas fisiologis tumbuhan dapat berdampak pada hasil panen yang didapatkan oleh petani nantinya. Salah satu cara untuk mengatasi cekaman salinitas adalah dengan aplikasi asam salisilat. Ketika asam salisilat ini ditambahkan, maka stres oksidatif yang terbentuk pada tanaman akibat cekaman salinitas dapat diturunkan dan juga dapat memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman melalui produksi produksi enzim begitu dan dapat juga membentuk suatu imunitas bagi tanaman sehingga tanaman tomat juga dapat memiliki resistensi terhadap cekaman salinitas yang dihadapinya. Melalui latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana kombinasi pengaruh dari perbedaan konsentrasi asam salisilat yang diaplikasikan dan konsentrasi pengondisian cekaman salinitas pada tanaman tomat, baik itu dari parameter pertumbuhan, produktivitas, dan kualitasnya. Untuk selanjutnya, yakni mengenai metode. Metode dari jurnal pertama kali ini lebih mengkaji pada metode aplikasi asam salisilat yang paling efektif dalam mengatasi stres salinitas pada tanaman tomat. Untuk yang selanjutnya yakni eksperimental setup-nya. Jadi biji tomat disterilisasi terlebih dahulu dengan NaClO 0,5% selama 30 menit. Selanjutnya, biji dibilas pada air mengalir dan disemai pada pasir kuarsa yang ditambahkan dengan setengah larutan nutrisi Hochland. Dan setelah berusia 2 minggu, bibit-bibit yang seragam dicabut untuk nantinya ditransplantasi pada media eksperimental yang berupa pot plastik hitam dengan volume 3 hingga 4 kg berisi media pasir halus berukuran 0,02 hingga 0,5 mm. Untuk aplikasi treatment-nya, tanaman tomat ditumbuhkan dengan teknik pasir hidroponik dan untuk penelitian ini dilakukan dengan rancangan acak lengkap menggunakan 4 ulangan. Untuk setiap ulangannya terdiri dari 2 tanaman. Aplikasi NaCl sebesar 100 milimolar dilakukan dengan menambahkan Hochland Nutrient Solution 1 minggu. Setelah itu, penambahan dilakukan secara teratur selama 3 minggu setiap hari, yakni pada pukul 8 pagi sebanyak 500 ml dan pada jam 4 sore sebanyak yakni treatment yang dilakukannya telat. Pemberian besar L, pemberi
dilakukan Recording in pengukuran berbagai progress. parameter. Parameter yang pertama yakni parameter pertumbuhan yang terdiri dari tinggi tanaman, luas area daun, leaf SPAD atau yang berkaitan dengan konten klorofil atau kandungan klorofil dalam daun, berat basah dan berat garing pucuk, dan juga berat basah dan berat kering dari akar. Untuk selanjutnya yakni diukur kandungan nutrisi pada daun berupa kandungan Na, K, Ca, Zn, dan Fe. Dan juga berbagai stress response atau variabel yang menunjukkan pertahanan terhadap stres seperti prolin dan gula terlarut. Untuk metode kedua, yakni metode dari jurnal kedua yang mengkaji tentang berbagai konsentrasi asam salisilat dalam berbagai tingkat kekeringan akibat, mohon maaf, berbagai konsentrasi asam salisilat dalam berbagai konsentrasi cekaman salinitas. Selanjutnya, untuk eksperimental setup-nya, tumbuhan ditumbuhkan dalam rumah reng dalam natural light atau pencahayaan natural. Untuk bayangan dari rumah reng sendiri, yakni rumah dengan konstruksi seperti greenhouse, namun tidak ditutup dengan plastik dan hanya berupa rangka saja. Dan untuk potnya berukuran 16 kali 14 inci yang mengandung 4 kilogram media yang mengandung kompos, tanah liat, dan juga pasir dengan perbandingan 1:1:1. Dan untuk setiap treatmentnya terdiri dari 12 tanaman. Selanjutnya yakni untuk pembibitan, di mana biji tomat yang digunakan ialah kultivar Rio Grande dan disemai pada tray pembibitan yang diisi dengan peat moss. Untuk selanjutnya, bibit disiram setiap hari dengan gembor dan air yang bercukupan dan ditransplantasi setelah bibit menumbuhkan 4 hingga 6 daun. Selanjutnya yakni analisis media. Analisis media dilakukan dengan mengambil sampel tanah sebelum dilakukannya transplantasi. Dari sampel tanah yang diambil, dilakukan pengukuran konduktivitas elektrik atau daya hantar listrik pada tanah dan juga pH tanah. Kemudian pH disesuaikan hingga 6,67 dan konduktivitas elektriknya disesuaikan hingga 0,26. Untuk metode selanjutnya yakni aplikasi NaCl dan asam salisilat. Untuk aplikasi NaCl-nya dilakukan setelah 20 hari pasca transplantasi dengan berbagai konsentrasi yakni 0, 30, 60, dan 90 milimolar. Dan untuk asam salisilatnya dilakukan menggunakan foliar spray atau disemprotkan pada daun setelah 6 hari perlakuan salinitas dengan konsentrasi 0, 0,5, dan 1 milimolar. Selanjutnya yakni perawatan kadar salinitas dan irigasi. Di sini kadar salinitas diukur setiap 2 hari dengan cara mengambil 20 gram sampel tanah dan dilarutkan dengan 100 ml Aquades. Untuk selanjutnya dilakukan perhitungan konduktivitas elektrik agar menjaga daya hantar tanah tersebut sesuai dengan perlakuan yang dilakukan. Dan untuk irigasinya dilakukan setiap pagi hari. Untuk variabel-variabel yang diukur dalam jurnal kedua ini terdapat beberapa parameter. Yang pertama yakni panjang buah, yang kedua yakni diameter buah, jumlah buah per tanaman, produktivitas per pot, berat kering buah, kekerasan buah atau tekstur buah, padatan terlarut, pH buah, dan juga kandungan asam askorbat. Untuk selanjutnya adalah hasil pada jurnal pertama dapat dilihat bahwa dalam kondisi cekaman salinitas, respon terbaik yang dapat dilihat ialah pada pemberian asam salisilat dengan foliar pretreatment atau pretreatment pada penyemprotan daun. Nah, seperti beberapa parameter seperti pada tinggi tanaman, leaf area, berat kering maupun berat basah,
pada beberapa parameter itu mengalami penurunan ketika kadar salinitas ketika tanaman mengalami stres salinitas. Namun pemberian asam salisilat, mohon maaf, mampu mengembalikan beberapa kadar tersebut meskipun pada beberapa parameter tidak setinggi ketika kontrol atau ketika tanaman tidak mengalami stres. Begitu juga pada tabel kedua, di mana pada kandungan Na, natrium tentu saja pada kondisi kontrol itu kadarnya rendah karena tidak terdapat penambahan NaCl dan kadarnya meningkat drastis ketika kita menambahkan garam pada medianya. Nah, penambahan asam salisilat itu terbukti mampu menurunkan kadar Na-nya dan penurunan terbaik itu dihasilkan juga pada foliar pretreatment, yakni sebesar 0,9. Namun untuk kandungan K, Ca, Zn, dan Fe itu ketika tanaman mengalami stres salinitas, maka kadarnya akan menurun dan akan ditingkatkan kembali oleh asam salisilat dan peningkatan yang terbaik juga dapat dilihat pada pemberian pretreatment daun seperti itu. Selanjutnya yakni gula respon dari tanaman ketika terjadi cekaman. Jadi untuk kontrol memang kadarnya rendah karena tanaman tidak memiliki ancaman stres begitu. Nah, sedangkan ketika diberi salinitas, ketika diberi stres, maka terdapat peningkatan dari kedua variabel tersebut. Nah, untuk peningkatan tertinggi juga terjadi pada pemberian pretreatment pada daun, seperti yang terlihat pada slide, begitu. Nah, aplikasi pretreatment ini diduga mampu memberikan dampak bahwa tanaman mampu memproduksi prolin dan juga gula terlarut sebagai mekanisme defensif terlebih dahulu terhadap mekanisme kekeringan seperti itu. Selanjutnya, Nah, berdasarkan hasil yang telah dipaparkan oleh rekan saya tadi, terbukti bahwa aplikasi asam salisilat melalui metode root pretreatment dan foliar pretreatment itu merupakan metode yang paling baik begitu, yang dapat memberikan hasil yang paling baik pula. Karena akar itu merupakan organ yang paling dekat dengan tanah, yang bersinggungan langsung dengan tanah karena dapat menyerap air seperti itu. Ketika diaplikasikan melalui akar, nantinya diserap oleh akar secara langsung dan memengaruhi translokasi asam salisilat menuju daun. Nah, ketika asam salisilat ini telah menuju daun, nantinya akan memengaruhi beberapa aktivitas biokimia yang ada pada tumbuhan seperti itu. Sama halnya juga ketika diaplikasikan melalui foliar pretreatment begitu. Ketika diaplikasikan oleh daun, karena di daun banyak memiliki stomata begitu, sehingga serapan dari asam salisilat yang disemprotkan itu dapat berlangsung atau dapat memberikan efek langsung begitu terhadap organ-organ yang berperan penting dalam aktivitas pertumbuhan dan perkembangan, khususnya pada aktivitas fotosintesis seperti itu. Selanjutnya, setelah aplikasi asam salisilat dilaksanakan pada tanaman tomat, itu beberapa parameter yang telah dipaparkan oleh rekan saya tadi. Beberapa contohnya ada panjang buah, kemudian ada diameter buah, jumlah buah di setiap tanaman, dan produktivitas per potnya itu dapat meningkat ketika diaplikasikan dengan asam salisilat pada konsentrasi 0,5 mmol per liternya. Ini diaplikasikan ketika kondisi cekaman pada 0, begitu, 0 mmol NaCl. Seperti hanya pada yang konsentrasi salinitas 0, ini dapat memberikan cekaman yang paling sedikit begitu, sehingga untuk ukuran buah yang terbentuk itu dapat, dan produktivitas yang terbentuk itu juga paling baik. Nah, ketika salinitas yang diberikan itu semakin meningkat hingga mencapai 90 mmol NaCl seperti itu, ini terjadi penurunan, baik itu penurunan
ukuran buah, kemudian penurunan produktivitas itu menurun pada tanaman tomat ini. Hal ini membuktikan bahwa aplikasi asam salisilat itu dapat memberikan perbaikan pada tanaman yang mengalami cekaman salinitas. Meskipun hasilnya ketika diaplikasikan pada tanaman yang memiliki cekaman itu tidak sebaik pada zero salinity seperti itu. Untuk selanjutnya, yang pertama adalah dari parameter panjang buah. Dapat dilihat pada anak panah yang berwarna merah, ini merupakan aplikasi asam salisilat dari 0, 0,5, dan juga 1 milimolar per liter pada tanaman tomat. Nah, konsentrasi 0,5 ini memberikan hasil paling baik pada zero salinity. Sedangkan pada yang konsentrasi salinitas paling tinggi itu memberikan hasil yang paling rendah di antara seluruh konsentrasi cekaman salinitas. Hal ini juga sama halnya terjadi pada diameter buah, kemudian jumlah buah per tanaman, dan juga produktivitas per pot, seperti itu. Hal ini dikarenakan cekaman salinitas itu dapat menghambat serapan air dan nutrien yang dilaksanakan oleh akar itu dari tanah, di mana ketika nutrien ini tidak dapat terserap dengan baik, maka aktivitas fotosintesis pun juga dapat terhambat. Nah, kondisi ini menyebabkan pula aktivitas stomata. Stomata yang ada pada tanaman itu menjadi menutup untuk mempertahankan vigoritas dari tanaman ini agar tetap hidup dan tidak layu. Nah, namun aktivitas biokimia yang ada pada tumbuhan itu berlangsung secara terus-menerus, tetapi sediaan untuk sumber aktivitas ini seperti air dan nutrien untuk melaksanakan aktivitas biokimia itu tidak tersuplai dengan baik seperti kondisi normalnya. Hal ini menyebabkan tanaman mengalami stres oksidatif. Ketika tanaman mengalami stres oksidatif dan ditambahkan dengan aplikasi asam salisilat pada konsentrasi 0,5 milimolar, ini dapat memperbaiki atau menurunkan produksi atau mekanisme dapat menurunkan ROS yang ada pada tanaman, sehingga stres oksidatif yang terjadi pada tanaman tomat itu dapat menurun dan memaksimalkan kembali proses respirasi tanaman. Seperti itu, sehingga ketika proses respirasi dapat diperbaiki, kemudian aktivitas transpirasi dapat diperbaiki seperti sedia kala, itu nanti dapat memengaruhi aktivitas fotosintesis yang ada pada tanaman. Aktivitas fotosintesis yang baik juga dapat menghasilkan kuantitas fotosintat yang melimpah pula bagi tanaman. Meskipun pada akhirnya tanaman yang mengalami cekaman salinitas itu tidak akan menghasilkan produktivitas buah sebaik tanpa cekaman salinitas begitu. Namun apabila dibandingkan dari segala konsentrasi salinitas ataupun skala konsentrasi asam salisilat yang diberikan pada tanaman, 0,5 milimolar per liter asam salisilat dapat memberikan pengaruh yang baik pada peningkatan produktivitas buah di tengah cekaman salinitas. Untuk selanjutnya, yakni tabel kedua yang menjelaskan mengenai berat kering, tekstur buah, padatan terlarut, pH, dan juga kandungan vitamin C yang terdapat pada buah tomat. Nah, aplikasi 0,5 milimolar asam salisilat itu secara signifikan berpengaruh terhadap berat kering pada buah. Dapat dilihat pada tabel juga. Namun, kombinasi antara asam salisilat dan juga berbagai konsentrasi NaCl, interaksinya tidak berpengaruh nyata terhadap berbagai parameter seperti tekstur buah, padatan terlarut, pH, dan juga kandungan vitamin C di dalamnya. Selanjutnya, untuk berat kering dari buah, kandungan berat kering buah yang tinggi itu dapat menjadi tanda bahwa itu merupakan kualitas buah yang baik. Nah, penurunan berat kering buah dapat disebabkan oleh gangguan keseimbangan nutrisi dan serapan air yang rendah selama
fase pembelahan sel atau fase pembesaran sel pada buah. Nah, rendahnya penyerapan air tersebut diduga juga berkaitan dengan kerusakan silem yang dapat diakibatkan oleh cekaman salinitas. Asam salisilat berkaitan dengan stimulasi antioksidan dan mekanisme defensif membran permeabilitas dalam meningkatkan toleransi tanaman terhadap kerusakan. Sedangkan untuk tekstur buah, pengukuran kekerasan ini atau pengukuran tekstur buah ini merupakan salah satu faktor yang penting karena dapat menentukan umur simpan dari buah. Asam salisilat mampu mencegah pelunakan buah dengan mempengaruhi aktivitas degradasi dinding enzim pada dinding sel, diantaranya ia selulosa, poligalakturonase, dan juga silanase. Dan juga pelunakan yang cepat pada buah selama masa simpan berkaitan dengan penurunan asam salisilat endogen yang cepat. Selanjutnya, yakni total padatan terlarut. Stres salinitas meningkatkan total padatan terlarut karena banyak mengakumulasi ion-ion seperti Na+, K+, dan juga Ca- dalam buah. Nah, pengurangan kadar air buah dan juga konversi komponen dinding sel seperti pati, protein, pektin, dan hemiselulosa menjadi gula larut sederhana juga diduga dapat meningkatkan total padatan terlarut. Dan peningkatan total padatan terlarut dengan penerapan asam salisilat diduga diakibatkan oleh sintesis dan akumulasi dalam proses fotosintesis. Untuk pH buah sendiri, stres disebabkan oleh dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelebihan ion, berkurangnya asimilasi CO2, konduktansi stomata, tingkat transpirasi yang rendah, dan berkurangnya aktivitas fotosintesis. Nah, faktor-faktor tersebut menyebabkan berkurangnya produksi karbohidrat dan cenderung menurunkan pH. Peningkatan pH pada buah dalam aplikasi asam salisilat eksogen dapat dikarenakan adanya induksi lapisan tipis pada permukaan buah yang mempertahankan konduksi fisiologis tanaman dari degradasi. Selanjutnya, yakni kadar vitamin C, di mana vitamin C merupakan molekul yang efektif dalam meningkatkan toleransi tanaman terhadap stres abiotik maupun stres biotik. Nah, aplikasi asam salisilat secara signifikan meningkatkan konsentrasi asam askorbat, di mana kondisi tersebut dapat diakibatkan oleh efek defensif dari zat fenolik seperti asam salisilat pada asam askorbat. Selanjutnya, dari 2 jurnal yang telah dikaji dapat disimpulkan bahwa asam salisilat terbukti mampu berperan sebagai protektan terhadap cekaman salinitas pada tomat. Metode yang paling efektif untuk memulihkan pertumbuhan tanaman tomat yang tereduksi di bawah stres salinitas adalah pretreatment daun dan untuk selanjutnya yakni pretreatment akar. Aplikasi daun atau penyemprotan pada daun dari asam salisilat pada 0,5 milimolar mengurangi pengaruh buruk tekanan salinitas hingga 60 milimolar dengan terbukti bahwa adanya peningkatan variabel kuantitatif dan kualitatif pada buah-buahan tanaman tomat. Penambahan asam salisilat direkomendasikan untuk produksi tanaman tomat yang lebih baik dalam kondisi cekaman kekeringan. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok 7. Saya kembalikan lagi ke Bu Aminatun. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Baik, terima kasih atas presentasinya. Ya, bagus ya karena dapat 2 jurnal kebetulan sama senada, ini topiknya senada. Jadi komoditasnya juga sama, ada tomat, kemudian perlakuan dan kondisinya juga sama, cuman mungkin beda beda metodenya ya, sehingga bisa saling melengkapi. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman yang lain untuk mendiskusikannya. Jadi ini kan merupakan contoh ya, salah satu contoh aplikasi dari
hormon asam salisilat untuk meningkatkan produksi atau meningkatkan ketahanan tanaman tomat pada kondisi cekaman salinitas. Jadi saya dapat jatah hormon yang berperan pada ini untuk mempertahankan pada kondisi cekaman biotik maupun abiotik. Di sini adalah salah satu contoh dari cekaman abiotik ya, cekaman lingkungan. Silakan bisa angkat tangan, bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat juga bisa. Kalau teorinya kurang menarik ya, teorinya kan hanya strukturnya tadi sudah disinggung sama di awal, tadi sudah ada gambar struktur dari asam salisilat. Kemudian perannya ya pada ini biasanya pada ketahanan tanaman terhadap cekaman biotik maupun abiotik. Oh ini Mbak Ulita ya. No ya, udah disiapkan. Pada metode 1 biji tomat ditumbuhkan pada setengah larutan nutrisi Hoagland. Apa kandungan utama larutan tersebut dan fungsi penambahannya? Ini kan kalian semua udah pernah ini ya, udah pernah ngambil visum tah? Fisiologi tumbuhan? Ya, atau mungkin kemarin masih pandemi ya, jadi belum praktikum ya. Belum praktikum secara luring ya. Bener enggak? Praktikumnya luring atau pakai video itu? Oh, ya. Jadi kalau praktikum fisiologi tumbuhan itu ada sih kita menggunakan larutan diantaranya larutan Hoagland gitu ya untuk ini pertumbuhan. Jadi ada di buku petunjuk ada sih kandungannya, dan jadi nggak hafal ya. Terus nanti coba bisa dijawab sama Mbak Azahra dan Mbak Adisti. Saya baca di sumber lain, sebenarnya varietas tomat yang digunakan pada jurnal yang dipresentasikan yaitu tomat varietas Rio Grande. Memang sudah memiliki kelebihan yaitu produktivitas tinggi, tahan kekeringan, dan resisten terhadap penyakit. Jika menggunakan tomat liar, apakah konsentrasi SA yang diperlukan lebih tinggi atau rendah? Ya, pertanyaan yang bagus. Silakan yang lain juga boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat ya, kolom chat room. Kolom chat atau chat room. Nah, silakan ini Mbak Azahra atau Mbak Adisti yang mau memulai menjawab. Iya, saya Azahra izin menjawab pertanyaan pertama dari Mbak Pulisa terlebih dahulu, Bu. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama itu kan larutan Hoagland-nya itu ditambahkan pada saat penyemaian, dan penyemaian itu dilakukan pada pasir kuarsa. Nah, setelah saya baca-baca juga sebelumnya, pasir kuarsa itu sebenarnya kurang bagus jika digunakan untuk media tanam pada tanaman. Namun alasannya kenapa pasir kuarsa ini digunakan, kami menduga bahwa itu berkaitan dengan tekstur pasir kuarsa ini sendiri. Jadi yang mampu lebih mendukung perkembangan akar karena dia lebih tidak lebih padat begitulah. Jadi penggunaan pasir kuarsa ini mampu mendukung perkembangan akar dari bibit-bibit tanaman tomat dan juga lebih mudah dicabut ketika nantinya akan ditransplantasi. Namun untuk kandungan nutrisi dari pasir kuarsa itu sebenarnya kurang mendukung untuk perkembangan dari tanaman, kurang mendukung untuk digunakan dalam bidang agriculture seperti itu. Sehingga saya menduga perlu ditambahkan dengan nutrien tambahan seperti Hoagland ini. Nah, untuk kandungan nutrisinya,
ini mengandung berbagai macam nutrisi ya, berbagai komponen juga, baik komponen makronutrien maupun mikronutrien. Di antaranya adalah ada N, P, S, Cl, B, Na, Mg, K, Ca, Mn, Zn, Cu, Mo, dan Fe. Dan juga sepertinya cukup lengkap untuk kandungan mikronutrien dan makronutriennya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Fulisa. Apakah untuk pertanyaan pertamanya ada feedback dari Mbak Fulisa? Sudah terjawab, Pak Zahro. Terima kasih. Ya, Ya. terima kasih Mbak Fulisa. Ya, saya mohon izin untuk menambahkan jawaban untuk pertanyaan kedua terkait dosis dari asam salisilat yang ditambahkan. Kami berpendapat bahwa untuk dosis yang ditambahkan dari asam salisilat terhadap tomat yang wild type itu memungkinkan untuk semakin besar atau lebih besar daripada kuantitas atau konsentrasi asam salisilat yang ditambahkan pada penelitian ini seperti itu. Karena kalau misal wild type kan sepengetahuan kami itu belum terbentuk seperti imunitas atau resistensi salinitas sebaik yang mana pada kulit jenis ini, jenis yang Rio ini. Seperti itu, Mbak Melisa. Apakah dapat terjawab atau ada feedback? Iya, sudah terjawab. Terima kasih, Adisti. Nah, Ya, ini Mbak terima Adisti kasih. jawab yang kedua toh. Duh, saya tadi nggak ngikutin kan tadi saya ngomong sendiri ternyata masih unmute. Oh. Jadi saya nggak dengar Gitu. saya. Iya, tadi masih Iya. unmute, saya ngomong sendiri komentari yang pertama tadi. Ternyata Mbak Adisti jawab yang kedua. Ya, mohon maaf. Ya, bisa Ibu. diulangin Jadi dah saya yang kedua. Ini saya Ya, copy untuk ya yang ini ya, pertanyaan Mbak Lisa. Untuk pertanyaan yang kedua, itu kami menduga bahwa diperlukan konsentrasi asam salisilat yang lebih tinggi seperti itu dari untuk mengaplikasikannya ke tipe yang wild type. Karena untuk yang tipe wild Alasannya type apa ini, alasannya? karena kami menduga bahwa resistensi salinitas yang terbentuk pada wild type itu belum sebaik yang dari Rio ini, Bu. Seperti itu. Kalau yang Rio itu kan resistensi salinitasnya sudah memang baik seperti itu. Ketika wild type itu belum sebaik yang Rio ini. Jadi kami menduga untuk aplikasi konsentrasi asam salisilat yang digunakan itu dapat lebih banyak, tetapi itu memerlukan penelitian yang lebih lanjut seperti itu. Oh, ya gitu ya. Kalau menurut saya enggak. Biasanya begini. Jadi kalau yang wild type itu justru malah wild type ya. Wild type itu justru memiliki ketahanan yang lebih tinggi, lebih baik ya daripada yang dibudidayakan gitu ya. Yang wild type itu ya. Jadi misalnya apel itu kan sambung ya, okulasi ya. Yang petang bawah itu kan yang wild type gitu kan. Dia memiliki kelebihan ketahanan terhadap hama dan penyakit misalnya begitu ya. Terus yang atasnya, tapi dia buahnya misalnya kecil-kecil atau kecut gitu ya. Terus atasnya yang buah yang unggul begitu. Contohnya seperti itu. Jadi yang wild type itu justru biasanya tuh justru memiliki sifat ketahanan yang lebih baik dibanding tanaman yang sudah dibudidayakan. Begitu, Mbak. Ya, saya tambahkan, saya luruskan seperti itu. Biasanya seperti itu, meskipun nanti juga perlu dibuktikan dengan penelitian, tapi biasanya seperti itulah. Ya, yang wild type justru lebih ini. Cuman produktivitasnya kurang ini ya, tidak memenuhi syarat untuk ini, tidak memenuhi standar gitu. Ya, begitu nggih, Mbak Lisa, ya. Iya, Bu. Masih ada lagi yang bawahnya tuh, saya kopinya dulu nih. Diskusi. Bawahnya sepertinya ada dari Mbak Daniela. Sekarang tuh sudah hari Kamis ya, 24. Ya, terus yang tadi, yang pertanyaan ke-1 tadi, setengah hoglan ya.
Lalu kandungannya sudah dijawab tadi. Kemudian ini kan masih penyemaian ya sebenarnya ya. Kalau sepanjang biji tersebut punya cadangan makanan sih, mungkin tidak harus penambahan larutan nutrisi gitu ya. Tapi mungkin kan di sini selama 2 minggu, jadi mungkin diperlukan tambahan. Nah, udah 2 minggu berarti udah muncul akar kan, berarti butuh yang diserap karena yang digunakan di sini adalah pasir. Pasir itu kan sangat minim ininya. Kandungan nutrisinya sangat minim sekali. Begitu ya tambahan dari saya. Untuk yang pertama tadi. Untuk pertanyaan Mbak Lisa yang pertama. Ya Bu, terima kasih atas tambahannya. Saya juga izin menjawab pertanyaan dari Danila. Oh iya, saya belum baca nih. Saya Danila. Jadi untuk metode sen hidroponik ini itu bisa dibayangkan ketika kita melakukan hidroponik dengan rock wool, itu biasanya kan antara rock wool dan air nutrisinya dihubungkan dengan kain flanel atau media-media yang dapat menyalurkan dari bak air nutrisi ke rock wool-nya, begitu ya Danila ya. Nah, untuk metode sen hidroponik ini pada potnya, pada medianya itu tetap menggunakan pasir, namun untuk mengairinya atau memberi air dan nutrisinya itu tetap disambungkan dengan kain flanel pada bak air nutrisi begitu. Jadi kira-kira apa dapat dibayangkan ya? Ya begitu. Secara ringkasnya begini, ketika hidroponik yang biasanya itu biasanya kan ada yang menggunakan rock wool dan untuk pengairannya disambungkan ke air nutrisi menggunakan kain flanel atau benang-benang lain yang dapat menyalurkan airnya. Nah, di sini untuk sen hidroponik medianya tetap menggunakan pasir, tapi untuk pengairannya mengadaptasi dari metode hidroponik seperti itu. Oh iya, baik, terima kasih. Tapi untuk hasil dari nanti pertumbuhan itu sebenarnya sama-sama aja ya, Ajaro? Ya, kemungkinan masih sama ya Danila, karena air dan nutrisinya juga kan masih terpenuhi begitu. Oke, terima kasih. Ya, ya. Nah, sekarang kita kembali ke pengertian hidroponik. Apa hidroponik? Apa? Kan udah pada ngambil biologi tanaman hortikultura ya. Itu ada di sana. Saya dulu pernah ngajar di sana. Dan dapat jatah yang hidroponik itu. Ada hidroponik, aquaponik. Apa? Pengertian atau konsep dasar dari hidroponik itu apa? Media tanamnya menggunakan air, Bu. Itu. Yang lain mungkin pendapat yang lain? Pendapat yang lain kalau menurut Mbak Lisa? Benarkah begitu? Iya Bu, benar. Jadi hidroponik itu teknik budidayanya itu biasanya tanpa menggunakan media tanah, jadi bisa menggunakan air sebagai medium untuk menggantikan fungsi tanah seperti itu Bu. Ya beda lagi ya. Tadi kan kalau Mbak Danila pakai media air, kalau Mbak Lisa bisa menggunakan media air sebagai pengganti tanah gitu ya. Udah beda loh itu. Udah beda loh. Kalau menurut Mas Afif, ini di depan saya itu ada Mbak Danila, Mas Afif, Mbak Adisti, Mbak Zahro, sama Mbak Lisa. Gitu ya. Jadi kalau di media pasir itu bukan hidroponik ya. Ini semua udah pada ngambil biologi tanaman hortikultura ya. Kalau dulu ada sih ini poin-poin hidroponik ini, saya sekarang nggak tahu karena udah nggak ngajar di sana.
Ya, oke. Jadi mungkin saya garis bawahi ya. Jadi hidroponik itu, pengertian hidroponik itu semula memang hidro kan air ya. Jadi menggunakan media tanam air sebagai tanah, sebagai pengganti tanah. Tapi perkembangan selanjutnya hidroponik itu tidak terbatas pada penggunaan media air. Di sini adalah penggunaan media selain tanah, selain tanah. Jadi di sini menggunakan pasir juga boleh gitu kan. Pasir juga termasuk kategori hidroponik gitu ya. Kemudian pakai rock wool itu juga boleh gitu kan. Oleh larutan nutrisi tadi gitu kan. Jadi sebagai pengganti tanah. Jadi selain tanah gitu. Perkembangannya seperti itu. Awalnya memang hidro itu air, ya, air. Artinya dalam air itu ada larutan nutrisinya. Ada hidroponik sand culture gitu kan. Kultur pasir hidroponik di sini. Itu ya sih tidak hanya terbatas pada air saja ya, tapi selain tanah itu sudah masuk kategori hidroponik. Anggrek itu masuk hidroponik juga karena dia tidak menggunakan tanah ya, jadi menggunakan areng, menggunakan moss itu termasuk budidaya hidroponik. Itu yang perkembangan sekarang seperti itu, tidak hanya menggunakan air. Begitu nggih Mbak Danila? Iya, Bu. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Hidroponik. Hidroponik sand culture nggak ada exitnya. Ini tadi kan emang penyampaiannya pakai ini toh, pakai media pasir, tapi tambahkan setengah larutan Hoagland tadi, tambahkan nutrisi larutan Hoagland karena di sini selama 2 minggu ya, jadi 2 minggu kan udah muncul akar. Nah, akarnya kan harus mencari makanan toh. Kalau pasir kuarsa kan sangat miskin hara gitu kan. Jadi tidak hanya kuarsa ya, semua pasir tuh mesti miskin hara karena kan dia mudah apa namanya dikasih air kan mudah hilang juga gitu kan. Tanah kan menyerap gitu ya, jadi mudah mengikat. Kalau pasir enggak, ya mudah lepas. Gitu, masih ada lagi? Raise hand langsung juga boleh. Ini siapa ya? Enggak, Mas Yudi yang belum muncul ya nih ya ini. Tadi aku dengerin musik kayaknya tadi. Ya, dengerin musik. Saya masih itu Bu, mengetikkan pertanyaan saya di chat ini karena takutnya kalau saya tanya Oh, langsung gitu. takutnya enggak. seperti KJT kemarin tidak dapat poinnya. Oh, iya toh. Nggih, Bu. Atau saya langsung tanya menggunakan kalimat Bu, pakai narasi. Kalau di sini kan tulis di sini kan saya copy paste, jadi saya dokumentasikan. Jadi saya tulis siapa yang tanya, siapa yang menjawab gitu kan. Ya, Oke. mungkin hanya saya tulis aja, tapi kan soalnya tidak bisa copy paste ya. Atau Pakai langsung dua-duanya tanya. juga boleh langsung. Yang lainnya juga boleh. Tadi coba Mbak Nisa Nabila. Lagi sopo aku belum ini buat menampakkan diri. Mbak on cam ya ini Mbak Ayu bagaimana udah sehat? Mbak Nisa tuh ini Mbak Safa Amira tuh yang coba. Mas Jul, on cam yo, on cam. Apa unmute terus apa jenenge? Tidak on cam jadi ini kok lama Mas Judi nulisnya. Oh Mbak Nafika, ayo tanya.
Ini Mbak Amira tuh yang mana tuh? Saya kok belum tahu. Mas Afif loh, nanya. Saya Afif pada tabel 1. Ya tadi Mas Jane kan anu ya, apa simple gitu ya. Aplikasinya kan simple di bidang pertanian. Kalau apa PowerPoint saya nanti bisa dibaca kok, itu saya tulis banyak tulisannya, jadi tidak tidak apa siapapun yang membaca ya tahu maksudnya. Mbak Hesti, Mbak Amira tuh yang mana ya? Mbak Amira ini, Mbak Amira, halo halo. Ya Bu, Yang mana coba on cam lah. sebentar. Kameranya lagi error. Sebentar Bu, saya lagi benerin dulu. Nanti saya on cam. Sebentar ya Bu. Kok kita error iso ndandani barang. Mbak Hesti barang ki. Jangan bilang error lo ya, Mbak Nisa. Mbak Nisa tahu saya. Ini udah ada nih. Oh ini Mas Jul nanya. Oh Mas Afif. Terus mohon maaf masih terkendala untuk on cam tuh di kos. Iya pakai data seluler nggak kuat ya. Pakai wifi aja sering kelempar. Mas Afif di mana nih? Yuk gerak-gerak ini. Di mana? Di kampus? Oh ya, good. Mas Rehan, nyimak kan? Wah, ini Mbak Adisti kan dulu lempar ya nih. Mas Rehan, halo Mas Rehan. Ini udah ada pertanyaan dari Mas Afif. Iya Mas Afif ya. Tabel 1. Kelempar semua. Oh, sebentar. Oh. Saya izin mencoba menjawab terlebih dahulu. Aku? Azara masih di rumah, alhamdulillah. Oh, di mana? Di rumah? Di room. Oh, di rumah. Ini pertanyaan tabel 1 kontrol pada parameter root dan root. Berat kering, pucuk, berat segar akar, dan berat kering akar lebih rendah dibandingkan perlakuan salinity fosfoliat pretreatment. Padahal parameter yang lain menunjukkan kontrol lebih tinggi. Coba tunjukkan lagi yang apa? Tabel 1. Iya, mohon maaf. Ini Adisti yang share screen sedang keluar dan saya joinnya lewat HP karena audio di laptop sedang terkendala. Mohon maaf sebentar, mungkin saya minta tolong ke teman-teman yang lain untuk share screen terlebih dahulu. Oh ya, saya kan Ini punya Adisti ya. sudah Gimana kembali. ya? Pak itu sudah. Iya. Saya kan juga bisa tuh. Nah, iya, saya izin mencoba menjawab pertanyaan dari Afif. Mungkin yang pertama untuk berat basah dan berat kering dari akar terlebih dahulu. Di sini kan memang untuk kontrol itu beratnya yang paling rendah begitu, sedangkan untuk penambahan salinitas atau penambahan cekaman kekeringan itu dia meningkat. Nah, berdasarkan jurnal ini disinggung bahwa adanya cekaman salinitas ini seperti apa ya, menginduksi akarnya ini. Jadi sel-sel beradaptasi dengan pembesaran sel atau ya begitu sehingga apa ya, penyerapan air dan nutrisi ini dapat dilakukan dengan sebaik mungkin meskipun dalam kondisi cekaman salinitas. Jadi pada kondisi pemberian salinitas ini sel-sel pada akar itu mengalami pembesaran sehingga berdampak pada
berat basah dan juga berat keringnya sebagai bentuk adaptasi. Nah, untuk berat kering pada ini shoot dry week, nah itu sebenarnya penambahan penyemprotan pre-treatment pada daun itu kan hasilnya lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontrol. Nah, itu dapat kita asumsikan bahwa pemulihan dari stres salinitas pada tanaman tomat yang diaplikasikan dengan pre-treatment pada daun, penyemprotan daun itu dapat memberikan pemulihan yang baik begitu sehingga hasilnya mampu lebih tinggi daripada tanaman kontrol. Namun untuk pengaplikasian SA yang lainnya dan juga pemberian stres salinitas ini dapat terlihat menurunkan berat keringnya begitu. Namun untuk pre-treatment daun dia pemulihannya lebih baik dengan penjelasan yang tadi sudah dijabarkan oleh Adisti, mengapa pretreatment pada daun ini mampu menghasilkan dampak yang baik. Begitu, sedangkan untuk akar, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ini sebuah mekanisme pertahanan dari tanaman, di mana sel-selnya membesar sebagai adaptasi dalam mengatasi cekaman salinitas. Begitu. Apakah ada feedback dari Afif kiranya? Ini apa pemberian stres garamnya bagaimana Mbak tadi Mbak? Disemprot ya? Yang untuk tabel 1 ini. Halo? Mana Mbak Zahro? Hilang toh. Mbak Zahro. Jadi pemberian stres garamnya bagaimana? Disemprotkah? Atau direndam untuk yang tabel 1 ini? Kelempar ya? Iya, Bu, terlempar. Oh iya, pakai HP ya. Ya, Mbak Adisti mana? Mbak Adisti juga, oh ini udah ada Mbak Adisti tapi. Mas Afif ya. Tadi Mbak Anjaro menanyakan apakah ada feedback dari Mas Afif. Nih, lihat tentu Mas Yudhistira ini. Mau ketawa tuh kenapa? Hah? Ada apa? Loh. Tidak Kayak apa-apa, Bu. Hah? Tidak apa-apa, Bu. Masih belum keluar ya, belum masuk ya. Ya, saya pengen nambahkan. Coba tadi tabel 1-nya Mbak, ditampilkan lagi tabel 1-nya tadi. Kok iso hilang dewe ya ini? Ya, jadi kalau tanaman pada kondisi cekaman ya, misalnya cekaman kekeringan yang pernah saya lakukan, itu biasanya pertumbuhan akarnya akan lebih, jadi root itu akan lebih besar rootnya gitu ya, jadi akan lebih dominan ya. Kenapa? Karena dia akan berusaha mencari air gitu kan, misalnya kekeringan, jadi akan panjang gitu kan. Jadi pertumbuhan akarnya akan lebih dominan ya dibandingkan shootnya. Nah, dampaknya kalau akarnya lebih bagus pertumbuhannya, otomatis kan juga akan berdampak ke pucuk gitu kan ya Mas Afif. Sehingga mengapa di sini yang mengalami cekaman dan ada penambahan SA, justru ini bisa melampaui kontrolnya gitu ya. Jadi untuk yang mengalami cekaman itu akarnya akan lebih panjang karena dia akan mencari, tapi macam-macam ya mekanismenya ya. Mekanisme tanaman itu macam-macam karena saya dulu menggunakan banyak klon ya, ada 99 klon ya. Jadi macam-macam juga, ternyata tidak hanya satu macam mekanisme, tapi tanaman itu juga ternyata menggunakan beberapa mekanisme, yang penting dia bisa bertahan. Itu yang pertama. Jadi kalau ada cekaman tingkat tinggi, tingkat parah ya,
tingkat keparahannya paling tinggi, dia kan yang penting bisa bertahan dulu gitu ya. Tapi kalau bisa sedang-sedang saja, berarti nanti bisa ke peningkatan produksi. Itu Mas Afif, tambahan dari saya. Tapi sayangnya Mbak Azahroh dan Mbak Disti terlempar kayaknya. Mbak Azahroh adalah gitu. Iya Bu, sudah Tapi kembali. dengar apa enggak tadi, ha? Di Oh, iya. Ya, jadi kalau pada kondisi cekaman itu biasanya memang pertumbuhan akarnya itu lebih dominan, jadi lebih panjang. Sehingga di sini kan berat basah, berat segar maupun berat kering akarnya meningkat kan pada penambahan ini, pada perlakuan tapi dengan penambahan KSA. Bagus berarti kan nanti juga akan berdampak pada pertumbuhan pucuk atau shoot-nya gitu. Mas Afif. Itu yang bisa saya tambahkan. Terus ini Mas Yudis belum tak baca. Nah, apakah di tabel 1 memang tidak ada interaksi antara perlakuan asam base dan salinitas? Pertanyaan berdasarkan hasil fruit. Apakah asamnya bekerja secara antagonis dengan etilen? Permisi, apakah sebelumnya suara saya dapat terdengar? Dengar. Ya, mohon maaf sebelumnya Bu, saya mohon izin untuk off cam karena bolak-balik terlempar Ya. dari tadi. Dari tadi kan memang belum pernah kelihatan toh. Oh, saya tadi presentasi on cam Ibu. Oh iya toh. Iya, Siapa mohon lagi? maaf. Siapa Adisti, tadi? Bu. Oh, Mbak Adisti. Adisti, iya tadi ya, Iya. kelihatan tadi. Tak kira Mbak Azharo. Azharo tadi belum kelihatan. Iya, saya Mana mohon izin untuk dengaran mencoba suaranya. Ya. menjawab pertanyaan dari Yudis untuk yang pertanyaan Mungkin tabel pertama. 3. Ini katanya tabel 1 tadi. Oh, Iya, itu diralat. diralat. Ralat. Ya. Ralat itu untuk kopi. Untuk pertanyaan pertama itu terdapat interaksi Yudis antara aplikasi asam salisilat dengan konsentrasi salinitas yang diberikan. Hal itu dibuktikan dengan signifikansi yang ada pada bagian bawah tabel. Itu menunjukkan bahwa di keseluruhan bagian panjang buah, kemudian diameter buah, jumlah buah dan produktivitas buah itu signifikan semua, sehingga dapat diperoleh grafik dari gambar yang saya paparkan di setiap poinnya itu tadi. Seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan 0,5 milimolar itu aplikasi SA yang paling terbaik. Seperti itu Yudis. Untuk pertanyaan pertama, apakah ada feedback? Izin feedback ya. Iya Yudis, Ya. silakan. Ini maksudnya yang NaClXS mana? Ya, Itu kan NaClXSA itu. jadi nilai dari yang di atas itu dibandingkan gitu secara ANOVA gitu kah? Atau itu sebenarnya dia ada nilainya sendiri? Soalnya kan kalau ini saya mengiranya salinitas sendiri diperlakukan, salisilat sendiri diperlakukan, jadi kayak tidak secara bersamaan begitu. Atau sebenarnya ada data yang secara bersama, jadi misalkan di salinitas yang konsentrasinya 30, baru dikasih dengan yang 0,5 milimolar salisilat itu ada nilainya sendiri gitu, ataukah memang seperti itu, atau ternyata cuma membandingkan antara dua nilai yang masing-masing ini, kalau dari pandangannya presenter? Iya, kami menduga bahwa ada data tersendiri yang tidak ditampilkan oleh peneliti pada jurnal ini, Yudis. Karena nilai yang ada pada tabel pada salinity concentration itu merupakan nilai di mana aplikasi SA itu 0 milimolar. Sedangkan untuk yang asam salisilat yang diaplikasikan, yang ditunjukkan oleh pointer ini, itu merupakan ketika kondisi salinitasnya 0, seperti itu. Sedangkan pada pemaparan yang ada pada grafik dan juga deskripsi pada pembahasan itu nilainya juga berbeda. Seperti itu Yudis. Tetapi ketika kami membahasnya dari grafik, itu terdapat satu keterkaitan begitu pada bahwa 0,5 milimolar
itu konsentrasinya yang paling baik seperti itu, Yudis. Sejujurnya kami juga memiliki kebingungan di sana begitu, karena untuk analisis data dari peneliti pun tidak dijelaskan secara rinci seperti itu, Yudis. Apakah ada feedback kembali? Oke, mungkin untuk yang pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Iya, Ya. terima kasih. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan kedua ya. Untuk pertanyaan kedua terkait kami berpendapat bahwa asam salisilat itu kinerjanya antagonis dengan etilen karena ketika asam salisilat diaplikasikan itu menginduksi biosintesis dari auksin. Kalau saya tidak salah itu menginduksi dari biosintesis auksin seperti itu. Nah, auksin sendiri itu menginduksi pertumbuhan dan perkembangan dalam pembelahan dan pemanjangan sel. Sehingga dari buah yang tanaman tomat yang mengalami cekaman itu dapat dikembalikan untuk membentuk atau memperbaiki produktivitas buahnya ketika diaplikasikan oleh asam salisilat. Seperti itu, Yudi. Sedangkan etilen sendiri kan itu menginduksi seperti pelunakan buahnya itu dapat menjadi semakin besar seperti itu ketika etilennya juga semakin besar. Seperti itu, Yudis. Apakah terbayang maksud dari pemaparan saya atau Azharo ada tambahan? Iya, mungkin dari kami seperti itu dulu, Yudis. Apakah Yudis ada feedback? Iya, jadi antagonis itu kan kalau etilen kan di sini kan dia bermain dalam pelunakan dinding sel ya. Kalau di penjelasan di result apa discussion, kalau tidak salah kan ya. Halo, putus-putus. Iya, Iya, benar. Ya. Nah, sedangkan yang salinitas ini kan salinitas asam salisilat SA. ini ya SA ini kan justru malah apa tadi itu menghambat ya, menghambat enzim-enzim yang berperan dalam pelunakan dinding sel. Sehingga jadi kan kalau secara teori ya itu kan memang kerjanya kan antagonis gitu kan ya. Kalau secara gambarannya kan begitu. Oke, bisa. Iya, Yudis. Oke, bisa saya bayangkan. Oke, baik. Ya, Terima kasih. Iya, benar. Jadi kalau etilen kan memang menginduksi ini ya enzim-enzim pendegradasi ini ya dinding sel gitu kan sehingga cepat masak, cepat lunak gitu kan. Sedangkan dengan perlakuan SA ini justru ini bisa lebih awet, Jadi di situ ada kerja ini antagonis dengan etilen. Jadi mungkin bisa menghambat sintesis etilennya gitu kan. Mungkin seperti itu ininya mekanismenya bisa seperti itu. Sehingga lebih awet. Masih ada lagi? Oh, ini ada Mbak Rahmah Ayu. Mbak Rahmah Ayu. Mbak Ayu sehat loh ya. Yang ini Baik. Saudara meng-up. Oh ya, boleh minta tolong ke Afif untuk ditunjukkan ke
Jadi untuk itu kan tadi yang terbaik itu root dan foliar pretreatment. Nah, mengapa mekanisme tersebut atau aplikasi asam salisilat tersebut itu dapat memberikan yang paling baik daripada treatment itu karena diaplikasikannya itu sebelum diberi perlakuan salinitas begitu. Kalau misal seperti contohnya apabila tanaman yang belum memiliki, seperti analoginya seperti begini, kalau manusia belum tidak memiliki imunitas sedari dini terhadap suatu penyakit, itu untuk pemulihannya juga akan semakin sulit daripada yang manusia sebelumnya sudah memiliki imunitas tubuh yang baik. Sama seperti halnya di tanaman. Nah, ketika tanaman tomat yang diaplikasikan dengan asam salisilat sebelum perlakuan salinitas pada akar ataupun daun begitu, itu juga memberikan mekanisme defensif yang terlebih dahulu sebelum sebelum cekaman itu menyerang. Apabila cekaman itu menyerang pun dampaknya tidak sebesar yang diaplikasikan pasca perlakuan salinitas. Seperti itu, Ayu. Apakah dari sini dapat terbayang maksud kelompok kami atau ada feedback? Oh ya, baik. Terima kasih. Ayo, udah itu dah. Udah setuju dah. Iya, tadi kan memang ini toh apa namanya pemberian SA-nya sebelum ada cekaman gitu ya. Gitu ya. Yang ditanyakan Mbak Ayu. Pretreatment SA 1 hari sebelum transplanting apa yang terjadi? Iya, jadi kan dia sudah siap ya, sudah siap terlebih dahulu sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Di sini ya kan? Iya, Ibu, benar seperti Suara itu. saya kan benar. Saya dari tadi hanya memperhatikan Mas Judi saja. Jadi itu kayaknya tuh menikmati, ada sesuatu yang dinikmati di sana. Mbak Ayu ada feedback? Sudah jelas Ibu, sudah dapat. Oh iya, karena dia kan memang sudah siap terlebih dahulu, jadi SA-nya sudah ada dulu, sudah siap gitu kan, sehingga ini hasilnya lebih bagus daripada yang metode yang lainnya. Satu lagi mungkin ya terakhir. Oke. Mbak Heti nggak tanya. Mbak Nafika nggak tanya. Mbak Nisa. Mas Yul. Tadi mau ini belum ini. Sudah jelas ya? Sudah jelas semua ya? Mbak Amira. Yang mana sih Mbak Amira? Penasaran saya, bener. Kita belum pernah, oh ini baru pertama kali nih ya. Ya, ini baru pertama kali. Saya sampai bingung, ajarnya nggak rampung-rampung gitu ya, karena yang ini belum selesai udah sambung yang lainnya. Mbak Amira, saya belum tahu yang mana Mbak Amira itu. Pembimbingnya siapa Mbak Amira? Saya sama Pak Bagio, Bu. Oh, makanya tidak ada di WG ini ya, makanya kok nggak pernah kelihatan. Oke, udah. Nggak ada pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan Mbak Amira? Atau sudah jelas? Di saya tidak ada pertanyaan, Bu. Sudah jelas berarti ya? Iya. Sudah jelas banget ya. Pertanyaan mungkin ya bisa ditutup Mbak Diti dan Mbak Zahro double A ya nih. Baik, sekian dipaparkan. Terima kasih atas kritik, saran, pertanyaan, dan perbaikannya, baik dari teman-teman ataupun Tuan Ratu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus ya. Mas Onda nih mah aplausnya. Aplaus sendiri saya.
Bisa bisa ditutup ini apa namanya? Bisa di stop screen. Oh, ini yang anu Mas Afif ya. Hmm. Hmm. Bentar, punya saya tadi udah tak nongolkan kok jadi hilang ya. PowerPoint-nya udah hilang. Bentar saya harus buka lagi. Kok jadi hilang ya? Banyak yang dibuka. Fitohormon. Kok nggak ada? Oh. Etilen SA. Salicylic acid. Coba saya tak share ya. Mana ya? Udah kelihatan ya? Lihat Bu. Ya, jadi kalau menurut saya sih lebih menarik kalau langsung kajian jurnal seperti tadi ya, karena langsung aplikasinya. Kalau teorinya itu kan sedikit membosankan gitu ya, karena hanya strukturnya seperti ini. Tadi juga sudah digambarkan oleh Mbak Azharo dan Mbak Adisti. Dan beberapa referensi yang sempat ditulis, ini ada beberapa ya. Nih, jadi nanti bisa kalian baca sendiri, diringkas sendiri menurut versi kalian sendiri gitu ya. Ini ada CN 2009, kemudian Dempsey ini buku ini ya. Ini juga buku yang pertama kedua ini. Yang ketiga ini jurnal dan yang lain-lain ya. Masih ada banyak sekali yang lainnya tentang SA. Meskipun ini kan termasuk hormon yang belakangan ya dibandingkan dengan yang 5 kelompok utama itu ada auksin, sitokinin, gibrelin, asam asisat, etilen gitu kan, ini termasuk yang belakangan ini ya. Karena ini yang data saya ini adalah kelompok hormon yang berfungsi pada ketahanan tanaman terhadap tekaman, biasanya begitu, termasuk tekaman kering, biotik maupun abiotik. Seperti contohnya tadi sudah dijelaskan di 2 jurnal yang sudah dikaji dengan bagus oleh Mbak Adisti dan Mbak Azharo. Di asam salisilat ya, atau salicylic acid ya bahasa Inggrisnya, biasa disingkat dengan SA. Ini merupakan salah satu kelompok senyawa fenolik ya, jadi merupakan metabolit sekunder juga. Senyawa fenolik ya, yang mengandung cincin aromatik yang membawa gugus hidroksil. Cincin aromatik yang membawa gugus hidroksil, gugus OH di sini ya. Dan disintesis oleh tanaman. Rumus kimianya C7H6O3 atau nama kimianya adalah 2-hidroksibenzoic acid. Kalau salicylic acid itu kan seperti asam salisilat itu kan obat ini kan, bisa sebagai obat obat luka gitu ya, obat luka. Nama kimia 2-hidroksibenzoic acid, asam benzoat.
Nah, jadi senyawa fenolik ini merupakan metabolit sekunder, ya. Metabolit sekunder. Jadi kalau metabolit sekunder itu tidak semua tanaman bisa menghasilkan senyawa tersebut, tapi tertentu saja yang bisa menghasilkan, dan juga biosintesisnya akan berbeda apabila pada kondisi normal dan kondisi yang tidak diinginkan atau kondisi yang mengalami cekaman itu tentunya akan meningkat gitu ya. Jadi seperti hormon lainnya, SA ini, asam salicylate ini juga merupakan sinyal endogen ya. Kemudian dia ditemukan di dalam floem tanaman yang mengalami pembungaan. Jadi dan tidak ditemukan pada bagian yang vegetatif. Sehingga dia mampu untuk menginduksi terjadinya pembungaan juga. Sehingga kalau pada mutan ya, tanaman yang dibuat mutasi, yang mengalami mutasi disebut dengan mutan, pada mutan Arabidopsis thaliana ini yang defisien SA, ini proses terjadinya pembungaan ini akan ditunda ya, akan mengalami penundaan. Karena defisien SA, jadi kalau kita tambahkan SA dari luar, eksogen, mungkin bisa mengalami pembungaan, tapi kalau tidak, dia akan mengalami penundaan. SA juga merupakan sinyal kunci untuk aktivasi ketahanan terhadap penyakit. Ya, jadi dia akan tahu ya, akan tahu kalau misalnya ada hama atau penyakit yang akan menyerangnya, maka dia akan siap siaga untuk menghadapi. Setelah patogen penetrasi daun atau permukaan akar dan dinding sel, maka dia akan mengelilingi reseptor ya, permukaan ekstraseluler tersebut yang akan mengenali ini pola molekuler yang berhubungan dengan patogen tersebut. Kemudian jika terjadi pengenalan, terjadi rekognisi, maka berbagai reaksi defense atau pertahanan akan diaktifasi yang berhubungan dengan imunitas yang dipacu oleh PAM tadi. Pathogen associated molecular pattern tadi ya, disebut dengan resistensi basal. PTI tadi, PAM trigger immunity, kekebalan yang dipicu oleh PAM tadi. Jadi ada cekaman, ada patogen, kemudian akan terbentuk PAM ini, kemudian terbentuk imunitas PTI, kemudian while PTI sensavien, sementara PTI cukup untuk mencegah kolonisasi selanjutnya oleh banyak mikroba atau banyak patogen, maka dia akan patogennya ini juga akan mensupres, menekan PTI. Jadi ada apa namanya interaksi antara tanaman dengan patogen tadi ya. Jadi ini ada efektor yang akan menekan PTI. Jadi nanti hasilnya tergantung dari reaksi itu ya. Nah, apakah patogen dapat berhasil menginfeksi tanaman inang? Ini ditentukan oleh apakah protein resisten ya, ini yang secara langsung atau secara tidak langsung akan mengenali salah satu dari efektor yang disebut dengan faktor AVR, virulence ya, untuk menginduksi ETI, untuk menginduksi imunitas yang dipicu oleh efektor tadi. Jadi ini saling semua aktif ya, tanaman juga aktif, kemudian patogennya juga menghasilkan sesuatu yang menanggapi terhadap tanggapan tanaman tadi. Hasil akhirnya ya tergantung dari interaksi tersebut.
Setelah pengenalan PAM atau patogen yang dimediasi oleh RR gene resistensi ini ya maksudnya ya. Ini berbagai respon pertahanan akan diaktifasi pada daun yang diinokulasi oleh patogen tadi. Termasuk produksi reaktif oksigen spesies, ya, produksi ROS, kemudian akumulasi asam salisilat, dan peningkatan ekspresi dari gen PR, ya, pathogenesis related, gen yang berhubungan dengan pathogenesis tadi. Ini agak agak perlu fokus gitu ya nanti kalau ini ya, karena banyak singkatan-singkatan. Kemudian PTI dan ETI tadi ini dapat men-trigger, dapat memicu akumulasi SA secara sistemik ya, dan ekspresi gen PR tadi, gen yang berhubungan dengan patogenesis. Kemudian nanti akhirnya akan terbentuk ini sistemik resistensi ya, SAR ya. Resistensi secara sistemik ya, ketahanan sistemik. SA adalah sinyal mobile ya, yang bergerak yang dihasilkan di dalam daun yang diinokulasi dan dipindahkan melalui phloem ke daun secara sistemik, di mana dia akan menginduksi SAR tadi, induksi SAR ya, sistemik resistensi sistemik. Sehingga SA ini berperan secara penting ya, berperan penting di dalam aktivasi sifat ketahanan tanaman. Sehingga kalau SA ini diinjeksikan ke daun tanaman tembakau yang diinduksi akumulasi protein PR-nya tadi, akan meningkatkan resistensinya terhadap infeksi virus tembakau ya, tobacco mosaic virus. Virus ini kan susah sekali ya, susah sekali virus itu. Ini susah sekali, cara pengendaliannya susah sekali ya, karena dia cepat sekali. Meskipun dia juga ini menggunakan perangkat dari inangnya ya, jadi kenyataannya di lapangan seperti itu. Jadi kalau cabai sudah kena virus, daunnya mosaik ya, warna putih atau kuning itu sudah tidak bisa harus dicabut, dibuang ya, dibakar atau apa istilahnya pertanian itu ya. Halo, ini masih menyimak enggak ya? Oh, masih. Masih, Ibu. Iya, masih menyimak, yang kira saya ngomong sendiri. Nanti tolong bukunya, saya ada sih bukunya ya, nanti coba saya carikan ini. Nah, ini juga saya ngambil dari situ ya. Oh, ini metabolismenya juga ada di sini. Bagaimana biosintesisnya? Wah, ini ada jalur PAL ya, jalur fenilalanin amonialiase. Enzim pertama pada jalur fenilpropanoid ya, yang mengubah fenilalanin menjadi asam sinamat ya. Pelannya